Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Pada video kali ini kita masuk tema keempat, sehat itu penting. Subtema pertama, peredaran darahku sehat, pembelajaran ketiga. Yap, tujuan pembelajaran kita kali ini dengan kegiatan memerhatikan materi, siswa dapat menjelaskan pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab secara tepat. Dengan mencari tahu tentang interaksi manusia, siswa dapat membuat laporan hasil observasi tentang interaksi manusia dengan lingkungan sekitar secara tepat. Dengan kegiatan mengamati lingkungan sekitar, siswa dapat mengidentifikasi aktivitas masyarakat dalam upaya meningkatkan pembangunan sosial budaya dengan cermat. Dan yang terakhir, dengan kegiatan mencari tahu tentang pantun, siswa dapat membuat pantun yang mengandung nasihat dan menuliskan maknanya secara tepat. Kita mulai ya materi kita ya. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, hak itu apa sih? Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan manusia sejak lahir. Terus, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan seseorang. Kemudian, tanggung jawab itu adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan kesadaran untuk melaksanakan kewajiban. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus dijalankan secara seimbang. Orang yang melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang secara langsung telah menjadi orang yang bertanggung jawab. Gitu ya. Kerja bakti yang dilakukan sekelompok warga yang pada gambar sini Pak Guru tampilkan, ini adalah bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Betul. Sedangkan interaksi antar warga merupakan interaksi sosial. Apa sih interaksi sosial, Pak Guru? Nih, interaksi sosial nih adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih yang saling memengaruhi. Dengan berinteraksi, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Jenis interaksi sosial itu ada interaksi antar individu, ada interaksi sosial individu dengan kelompok, serta interaksi sosial antar kelompok nih. Nah, ini adalah interaksi sosial antar individu. Adalah sebuah pola interaksi yang melibatkan dua individu. Ya, si A dengan si B, ya si Eza dengan si Ken misalnya kayak gitu. Dia ngobrol, berbincang-bincang. Terus interaksi individu dengan kelompok. Interaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan sekumpulan orang lainnya. Misalnya guru yang mengajar para murid di kelas. Ini foto sebelum pandemi. Terus juga interaksi sosial antar kelompok nih. Adalah bentuk interaksi antara sekelompok manusia dengan manusia lainnya. Contohnya pertandingan sepak bola timnas Indonesia melawan timnas negara lain gitu. Interaksi sosial penting dilakukan oleh setiap individu. Mengapa demikian? Karena dengan melakukan interaksi sosial, individu dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, interaksi juga merupakan sarana untuk mencapai tujuan bersama. Interaksi sosial tidak selamanya loh mengarah kepada kebersamaan atau persatuan. Oleh karena itu, interaksi sosial juga dibedakan berdasarkan tujuannya menjadi dua, yaitu interaksi yang mengarah ke persatuan. Tujuannya persatuan, ada lagi tujuannya interaksi yang mengarah ke perpecahan. Tantangan belajar kita yang pertama, coba kamu cari contoh bentuk interaksi. Kamu dapat mencari dari buku, internet, atau sumber lain seperti bertanya kepada orang tua.
contoh interaksi antar individu, contoh interaksi individu dengan kelompok, maupun contoh interaksi antar kelompok. Boleh kamu tuliskan masing-masing satu ya. Terus juga carilah contoh interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan dan perpecahan. Kamu dapat mencari juga informasi di buku, internet, atau sumber lain. Contoh interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan dan contoh interaksi sosial yang mengarah kepada perpecahan. Kamu bisa jawab di kolom komentar. Masyarakat Indonesia yang hidup tersebar di berbagai wilayah Indonesia memiliki beragam karakteristik. Karakteristik antara satu wilayah dengan wilayah lainnya berbeda-beda. Perbedaan tersebut mencakup aspek seni, ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia hendaknya menjaga interaksi yang baik supaya perbedaan tersebut dapat mendukung pembangunan nasional. Setiap warga negara hendaknya memahami bahwa perbedaan merupakan kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kamu harus mengelola perbedaan tersebut menjadi suatu kekuatan. Ada teori sosial budaya di Indonesia yang hingga kini berlaku di masyarakat, yaitu musyawarah dan gotong royong. Budaya ini apabila dikembangkan akan mendukung pembangunan nasional, serta akan mendukung ketahanan aspek sosial budaya yang tangguh. Warga masyarakat Indonesia harus bertanggung jawab dalam meningkatkan pengamalan sosial budaya. Dengan demikian, setiap individu memiliki tanggung jawab yang sama. Tanggung jawab tersebut diantaranya menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan. Di sini dapat disimpulkan bahwa kekuatan masyarakat terletak pada ikatan kerjasama. Pentingnya kerjasama dalam masyarakat dapat diungkapkan dengan sebuah pantun. Pantun berikut ini memudahkan untuk mengingatnya. Contohnya gini nih, ya. Turun ke paya memetik kangkung, hati senang dibantu si dia. Bergotong royong penduduk sekampung, hasil mufakat hidup bahagia. Menentukan amanat pantun. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Pantun ini terdiri atas dua bagian ya, ada sampiran dan isi. Isi pantun terdapat pada baris ketiga dan keempat. Makna dan amanat pantun ada pada bagian isi ini. Ya, ini pada pantun di samping, baris ketiganya dan keempatnya apa? Ya, masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat itu adalah isinya. Di isi tersebut terdapat makna dan amanat pantun tersebut ya. Pantun di samping memiliki makna. Maknanya adalah setiap manusia hendaknya menyisakan waktu untuk berkumpul bersama warga kampungnya. Berkumpul untuk membicarakan masalah bersama hingga mencapai hasil yang mufakat. Tantangan belajar part kedua. Di sini kamu mesti tentukan amanat pantun ya. Ada 6 pantun di sini yang bisa kamu baca secara saksama. Ayo, tadi cari amanat pantunnya, cari makna pantunnya itu ada di baris keberapa. Jadi setiap pantun kamu teliti lagi, kamu baca lagi isi dari si pantun. Kamu tentukan amanatnya apa dari keenam pantun ini. Oke? Tetap semangat. Terima kasih. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.